Bener-bener gila laga semalam. Stadion Civitas Metropolitano berubah dari lapangan sepak bola jadi arena gladiator yang mencekam. Barcelona datang dengan satu misi, remontada. Dan sebenarnya mereka hampir berhasil. Menang 1-2 di kandang lawan yang angker itu prestasi, tapi sepak bola kadang punya cara yang kejam buat nentuin siapa yang berhak lolos. Skor akhir 1-2 buat kemenangan Barca ternyata nggak cukup buat nahan laju skuad asuhan Diego Simeone ke semifinal. Banyak yang bilang ini bukan cuma soal taktik, tapi soal mental baja Atletico dan ya, rentetan keputusan wasit yang bikin publik Catalan naik pitam. Ada darah, ada kartu merah, sampai VAR yang tiba-tiba mati di momen krusial. Kenapa Barca yang menang, tapi Atletico yang berpesta? Barcelona memulai laga dengan intensitas yang luar biasa. Baru menit keempat, si bocah ajaib Lamine Yamal langsung bikin seisi stadion terdiam lewat aksi individu kelas dunia. Agregat berubah jadi 2-1, harapan mulai membumbung. Dominasi Barca berlanjut dan di menit ke-24, Ferran Torres manfaatin celah di lini belakang Atleti dan gol 0-2 buat Barca. Di titik ini, secara teknis agregat jadi imbang 2-2. Barca punya momentum, mereka punya kendali. Tapi disinilah letak kehebatan Atletico Madrid. Mereka nggak panik, cuman butuh 7 menit buat mereka ngerusak pesta Barca. Menit ke-31, Ademola Lookman muncul jadi mimpi buruk. Gol balasan yang simpel tapi mematikan ini langsung ngerubah beban psikologis di lapangan. Atletico balik unggul agregat dan Barca dipaksa mulai dari nol lagi. Secara taktik, Simeone pinter banget narik garis pertahanan lebih dalam setelah gol kedua Barca supaya nggak ada ruang lagi buat Yamal dan Ferran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin panas, wasit dan VAR. Menit ke-41, Dani Olmo dijatuhin dua pemain Atleti di kotak terlarang. Di semua sudut kamera, itu adalah kontak fisik yang layak dapat penalti. Tapi wasit diem, dan anehnya VAR nggak ngasih saran buat review. Ini momen kunci pertama yang dirampok dari Barca. Masuk babak kedua, kontroversi makin menjadi. Ada momen di mana Marc Pubil, bek Atleti, kelihatan banget nyetop bola pakai tangan di kotak penalti. Secara aturan, itu kartu kuning kedua plus penalti. Tapi lagi-lagi, keluhan Hansi Flick di pinggir lapangan cuma dianggap angin lalu. Bahkan UEFA belakangan nolak keluhan resmi Barca soal handball ini. Puncaknya adalah kartu merah Eric Garcia di menit ke-79. Ironis banget, di sini VAR gercep banget intervensi buat ngusir Garcia. Penonton jadi bertanya-tanya, kenapa pas Barca dirugikan, VAR lambat atau diem? Tapi pas Barca ngelakuin pelanggaran, VAR langsung reaktif. Standar ganda ini yang bikin tensi laga semalam benar-benar meledak. Pertandingan ini bukan cuma soal teknis, tapi soal pengorbanan fisik. Kita lihat Fermin Lopez harus ditarik keluar dengan kepala berlumuran darah setelah benturan keras sama Yohan Musso. Gak lama, Matteo Ruggeri dari Atleti juga ngalamin hal yang sama setelah kena sikut Gavi. Ini nunjukin seberapa besar harga yang harus dibayar buat satu tiket semifinal. Dan jangan lupa soal sejarah. Kekalahan ini mempertegas kutukan Barcelona tiap kali ketemu Atletico Madrid di fase gugur Liga Champions. Catat ya, tahun 2014 Barca tumbang, 2016 Barca tumbang, dan sekarang 2026 polanya terulang. 3 kali ketemu di fase gugur, 3 kali juga Atleti yang lolos. Seolah-olah Diego Simeone punya resep rahasia buat matiin kreativitas Barca di momen paling krusial. Walaupun semalam Barca menang secara skor, mereka kalah secara taktik bertahan di 10 menit terakhir saat Atleti sukses melakukan masterclass dalam membuang waktu secara legal. Menang di markas lawan, namun tetap harus angkat koper adalah kenyataan yang sulit diterima. Barcelona memang memiliki masa depan cerah melalui talenta seperti Lamine Yamal. Namun laga semalam menjadi pelajaran berharga bahwa di level tertinggi Liga Champions, penguasaan bola saja tidak cukup tanpa ketenangan mental menghadapi tekanan non-teknis. Gimana menurut kamu? Apakah Barcelona murni dirugikan oleh keputusan wasit? Ataukah skema bertahan Atletico Madrid memang terlalu tangguh untuk ditembus dalam situasi penuh tekanan? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk update berita bola terbaru.